ya. Di sini bisa dikatakan bahwa ujung-ujung dawai itu adalah ujung tetap, sehingga pada saat kita getarkan ujung-ujung dawai itu pasti akan membentuk simpul. Jadi karena dia fix ya, dia ujungnya tetap, dia at both ends, jadi kedua ujungnya itu tetap, pada saat kita getarkan dia akan membentuk simpul. Nah, di dalam dawai sudah betul ada yang namanya nada dasar. Kalau dulu di SMA singkatannya adalah F0. Kalau di buku Holiday singkatannya adalah simbolnya adalah F1. Jadi kalau misalnya nanti di Holiday pakai F1 itu kamu kalau rujukannya Holiday itu artinya adalah fundamental frekuensi atau nada dasar. Kalau misalnya kamu menggunakan rujukannya adalah buku SMA, berarti fundamental frekuensinya atau nada dasarnya simbolnya adalah F0, hanya berbeda simbol. Kenapa kalau di perguruan tinggi menggunakan F1 bukan F0? Ya, karena dilihat dari segmennya. Jadi kalau di dalam pada saat kita menggetarkan dawai, ya awalnya dia diam dengan sepanjang L, kemudian pada saat kita getarkan begini, dia yang pertama akan membentuk satu segmen. Jadi satu segmen untuk pada dawai itu bentuknya adalah dua not, ya ujung-ujungnya ada dua not, kemudian satu antinot atau dua simpul, satu root. Itu satu segmen pada dawai. Kalau misalnya untuk yang nada atas pertama berarti bukan F1 simbolnya tapi F2 karena jumlah segmennya ada dua. Jadi ada 3 not, 2 antinot. Kalau misalnya kita bicara tentang nada atas ketiga, nada atas kedua yaitu F3 itu ada tiga segmen ya. Jadi jumlah F1, F2, F3, penamaan F1, F2, F3 itu dilihat dari jumlah segmennya. Berarti nanti kalau misalnya ada F4 berarti segmennya ditambah satu lagi di sini. Ya. Tambah satu antinot dan satu not lagi di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Oke. Sekarang kita cari rumusnya. Rumus kalau tadi belum disinggung ya, rumusnya itu untuk dawai itu bagaimana? Kalau misalnya kita mau melihat persamaan frekuensi atau panjang gelombang yang terjadi pada dawai, kita bisa lihat dari gambarnya ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dari fungsi gelombang dari standing wave kemarin. Kemarin kita punya Y sama dengan 2A sin KX cos omega T itu nanti bisa dilihat dari fungsi gelombang tersebut. Sekarang kita lihat dari bentuknya dulu. Kalau misalnya untuk yang segmen 1 atau F1 atau kita bisa sebut itu adalah fundamental frekuensinya, kalau kita lihat jumlah not di situ adalah 2 ya, di ujung-ujungnya, kemudian jumlah antinotnya adalah 1. Sehingga dalam sepanjang L ini dia hanya terjadi setengah panjang gelombang. Dia hanya terjadi setengah lambda. Lambda begini. Kemudian sehingga kalau misalnya kita mau mencari lambda, berarti kita sepanjang L itu hanya terjadi setengah lambda. Sehingga lambdanya adalah dua kalinya L. Ini ya. Lambdanya jadi kapital. Oke. Jadi lambdanya adalah dua kalinya. Kita bisa tahu bahwa nilai panjang gelombang pada saat dia X1 atau pada saat dia berada di frekuensi nada dasar, nilai lambdanya adalah dua kalinya L. Sehingga kalau kita misalnya mau mencari frekuensinya dengan rumus V per lambda, berarti
kita tinggal masukkan saja. Jadinya adalah V per 2L. Ya, karena lambdanya adalah 2L. Ini adalah untuk frekuensi pada nada dasar. Rumus frekuensi pada nada dasar. Atau kita bisa sebut ini adalah F1-nya tadi. Nah, kemudian mungkin ada yang mau menuliskan, mengisikan tabel yang kedua ini? Saya, Bu. Silakan, tadi saya siapa? Santi. Santi, silakan Santi. Santi. Oke, silakan. Yang untuk nada dasar, yang untuk kolom kedua, jumlah notnya ada 3, jumlah antinotnya ada 2, terus jumlah panjang gelombangnya ada halo Santi, apakah Santi hilang? Apakah suara Santi terdengar untuk yang lain? tidak terdengar, Bu. Saya juga nggak terdengar, Bu. Mungkin yang dilanjutkan yang lain dulu ya. Mungkin Santi menunggu Santi, kita lanjutkan ke kolom ketiga dulu mungkin. Menunggu Santi. Oke, mungkin ada yang mau ngisi untuk kolom ketiga, baris ketiga. Saya, Bu. Saya mau mencoba. Silahkan Falinda dulu. Falinda Yang dulu ya. Ketiga, jumlah notnya itu ada 4. Oke. Kemudian jumlah anti notnya ada 3. Oke. Terus panjang gelombangnya itu 1,5 atau 3/2 lambda. Oke, 3/2 lambda. Ya, terus kalau nilai panjang gelombang dalam L-nya itu 3/2 lambda juga, Bu. Dalam L-nya berapa? Kalau dalam L-nya 3/2 lambda. Lambda sama dengan L sama dengan 3/2 lambda. Iya. Oke. Kemudian berarti lambdanya nanti ditemukan berapa? 2/3 L. Begini. Iya. Kemudian frekuensinya? Frekuensinya 3V/2L. Oke. Oke, begini ya. Kemudian untuk yang segmen 4, Saya mau mencoba, Bu. siapa duluan tadi ya suaranya? Coba Zahra. Ya. Zahra, oke, monggo. Jumlah notnya 5. Anti notnya 4. Jumlah panjang gelombangnya 2 lambda. L-nya 2 lambda. Izin mencoba menjawab. Jumlah notnya. Jadi nanti L-nya dapat, lambdanya dapat. Lambdanya 1/2. L-nya, lambdanya dapat 1/2. 1,5 ya. 1/2. Oke. Sehingga ini 2V/L. 2V/L. Oke. Ini ya. Oke, lanjut. Saya hapus saja jelasannya. Belum diisi apa-apa Santi tidak terhubung.
Santi. Bu, yang saya tadi sinyalnya terputus, maaf. Yang kedua. Oke, Santi. Silakan. Yang kedua tadi jumlah Oke. panjang gelombangnya Heeh. 1 lambda. Kemudian nilai panjang gelombangnya berarti L, lambda sama dengan L. Kemudian frekuensinya V per 2L atau 2V per 2L. V per L. V per L apa V per 2L? V per L. Kan 2 kali V per 2L, jadi V per L. Kok tahu kamu 2 kali V per 2L? Kan yang pertama udah V per 2L, berarti yang kedua 2 kali V per 2L. Kalau yang ketiga? Yang kedua berarti 2V per 2L. Oke. Untuk Santi alur berpikirnya masih dia mendapat alur berpikirnya tidak dari situ ya. Nanti kalau mengajarkan siswanya tidak tiba-tiba ini kan 1, ini 2, ini 3, ini enggak siswanya taunya dari mana kalau itu ini F2 itu 2 kalinya F1, itu tahu dari mana? Itu dari menghafalkan di buku. Kalau misalnya untuk menentukan frekuensi, ya berarti kamu kembalikan dulu rumus frekuensi apa? Dari sini. Ya, pusatnya dari sini. Karena lambdanya adalah L, berarti lambdanya ditulis dengan L, diganti dengan bukan karena F1 nilainya 2 kali F2 nilainya 2 kali F1 ya. Atau F3 nilainya 3 kali F1, seperti itu. Bukan karena itu. Ya. Alur berpikirnya nanti dibenahi dulu kalau misalnya ngajar anak SMA. Kemudian lanjut yang segmen 5. Izin melanjutkan. Randy Aldona lah kita ya. Oke, Nuranisa kayaknya tadi ya. Jumlah nodenya 6. Anti nodenya 5. Oke. Jumlah panjang gelombangnya 5 per 2 lambda. Aduh, rebutan ya. Terus lambdanya 5 per 2L. Lambdanya 5 per 2L. Terus L-nya 2L per 5. Dicek apakah lambdanya 5 per 2L. Yakin? 2 per 5. 5 per 2 apa 2 per 5? 2 per 5L. 2 per 5L. Lambda sama dengan 2 per 5L gitu? Ya. Oke. Terakhir Terus F-nya 5V per 2L. Oke. Ini adalah contoh dari kalau kita mau mencari dari masing-masing gambar ya. Kalau di sini kan gambarnya hanya ada 3 segmen. Jadi tadi yang segmen 4 dan segmen 5 itu mungkin bisa membayangkan sendiri atau menggambarkan sendiri di buku. Sehingga akan ketahuan jumlah node dan antinode-nya berapa. Kemudian dari situ akan terlihat jumlah panjang gelombangnya ada berapa dalam 1L itu ya. Sehingga nilai panjang gelombangnya akan ketemu. Itu ada yang 2L, ada yang L, ada yang 2 per 3L, ada setengah L, ada yang 2 per 5L. Nah, untuk mencari frekuensi di sini ya, sekarang kita ke lambdanya dulu. Kalau misalnya ini kita ubah bentuknya, ya di sini nanti kita ubah misalnya yang ini 2L, ini bisa kita ganti 2
mungkin seperti itu. Misalnya ini bentuknya kita ubah juga. Yang pertama kan nilainya adalah 2L, kita ubah bentuknya jadi seperti ini, 2L per 1. Kemudian yang deret ketiga ini tidak kita ubah, 2L per 3. Yang ini mungkin kita bisa ganti dengan 2L per 4 ya. Kemudian ini tidak kita ganti, tetap 2L per 5. Kalau kita lihat bentuknya sekarang, yang pertama 2L per 1, ini 2L per 2, ini 2L per 3, ini 2L per 4, yang ini 2L per 5. Jadi setiap nilai segmennya 1, nilai panjang gelombangnya penyebutnya adalah 1. Kalau misalnya segmen 2L per 2. Kalau segmen 3, 2L per 3. Jadi kita akan mendapatkan bentuk umumnya adalah 2L per N, dengan N ini adalah jumlah segmennya. Jadi kalau misalnya yang diminta adalah segmen pertama atau nada dasar, berarti nanti N-nya kamu isi 1. Kemudian nanti kalau misalnya yang diminta adalah nada atas ketiga misalnya, berarti kalau kita tahu nada atas ketiga itu jumlahnya ada 4 segmen, berarti itu adalah F4, berarti nanti N-nya kamu hitung aja mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, berarti selanjutnya adalah 4. N-nya kamu tulis 4. Gitu. Jadi nanti secara umum persamaan lambda didapatkan bentuknya adalah seperti itu, dengan N mulai dari bilangan 1, 2, 3. Sekarang untuk yang ini kita ganti dulu bentuknya. Jadi nanti yang pertama tidak kita ganti, yang kedua kita ganti biar mirip ya. Berarti nanti ini kurang 2, kemudian yang ini 3, yang ini bentuknya kita ganti juga. Begini. Kemudian yang ini tidak kita ganti. Jadi yang kita ganti yang kedua dan yang keempat. Sehingga bentuknya yang F1 mengandung V per 2L, yang kedua juga mengandung V per 2L, ya, 2 dikali V per 2L nanti. Kemudian F3-nya juga mengandung V per 2L, bentuknya sehingga ini 3. F3 menjadi 3V per 2L, kemudian F4 menjadi 4V per 2L, yang kelima menjadi 5V per 2L. Jadi di dalam masing-masing segmen dia tiap segmen mengandung V per 2L. Sehingga kita bisa ganti bentuknya menjadi bentuk umum seperti ini, dengan yang berubah adalah jumlah di depannya, huruf angka di depannya. Yang kalau misalnya segmen 1 di depan ini angkanya adalah 1, kalau segmen 2 itu 2, kalau segmen 3 itu 3, segmen 4 itu 4, dan yang terakhir segmen 5 itu 5. Kalau misalnya mau diteruskan sampai 6, 7, 8 ya silahkan. Jadi nanti ternyata di sini yang berubah adalah N-nya, dan jumlah N ini juga bergantung jumlah segmennya. Dimana nanti kalau misalnya kamu mencari nada atas kedua, nada atas kedua berarti yang ini, dan jumlah segmennya adalah 3 ya. Kalau misalnya F3 berarti nanti kamu tinggal masukkan aja N-nya adalah 3. Nah setelah itu kalau kamu melihat dari rumus frekuensi ini, ya, kalau kamu melihat dari rumus frekuensi ini, ternyata kalau misalnya F1 itu adalah V per 2L, berarti F2 itu 2V per 2L, di mana V per 2L ini tadi adalah F1. Berarti F2 ini kita bisa tuliskan juga dalam bentuk F1, yaitu nanti jadinya adalah 2 dikali F1. Ini
misalnya di SMA tadi dapat perbandingan misalnya ya, antara F1, F2, F3, dan F4. Kemudian kalau yang ini bisa kita ubah menjadi 3 kali 1. Kemudian yang ini juga kita bisa ganti menjadi 4 kalinya F1. Yang ini yang terakhir kita bisa ganti juga ya menjadi 5 kalinya F1. Ini. Sehingga nanti kalau misalnya mau melihat perbandingan antara F1, F2, F3, F4, F5, kita bisa tahu bahwa F1 itu nanti perbandingannya adalah 1 banding 2, 1 banding 3, banding 4, banding 5. Ini dulu di SMA seperti itu. Asal usulnya adalah dari ini. Ya, kalau misalnya di SMA menggunakan gambar biasanya. Sekarang kita pelajari dulu tadi di dalam tadi ada yang sempat membahas resonansi ya. Di dalam sambungan pada dawai ya, ada yang namanya natural frekuensi. Natural frekuensi itu adalah frekuensi alamiah yang dimiliki oleh dawai. Nah, kalau misalnya kita ingat pada dawai, P-nya itu adalah dulu apa waktu SMA, P pada dawai? Ada yang masih ingat? Tadi ada yang bersuara siapa? Cepat lambat. Ya, cepat lambatnya nilainya akar F L per M. Natasha. Ya. Akar F L per M ya. Kalau dulu dengan L per M itu maksudnya adalah sepermu. Jadi nanti rumusnya adalah awalnya adalah akar F per mu begitu. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini, ya ini kenapa kok nggak F aja? Ya karena saya di sini ngambilnya bahasa Inggris ya. F itu yang dimaksud dengan yang dimaksud F pada P-nya di gelombang pada dawai. Ya, jadi kalau misalnya dulu P itu kan sama dengan ini ya. Kalau dulu di SMA V itu adalah akar F per mu, ya itu karena dia di sini diuniversalkan, ya gaya tegangnya tuh diuniversalkan. Kalau misalnya di sini saya gunakan tension itu adalah gaya tegang pada tali. Kalau F di sini yang dimaksud juga gaya tegang pada tali, jadi sama, cuma berbeda simbol. Ya, kalau misalnya di bahasa Inggris gaya tegang pada tali itu namanya adalah tension, jadi simbolnya adalah T besar. Sebenarnya F ini juga gaya ya, kalau bahasa Inggrisnya kan force, makanya simbolnya adalah F. Di force-nya ini force secara umum, bukan T, karena kalau misalnya di SMA mungkin kalau misalnya ini disimbolkan T besar, bisa jadi kamu mengartikan bahwa itu adalah suhu, misalnya temperatur, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk perkuliahan kan kamu sudah tahu kalau misalnya kita bicara tentang gelombang pada tali, kalau misalnya muncul simbol T itu nggak mungkin suhu ya, tapi itu adalah tension atau gaya tegang tali. Jadi F di sini sama T di sini itu sama. Jadi kalau misalnya kita tadi punya Fn ya, jadi Fn ada frekuensi untuk gelombang pada dawai yang besarnya adalah NV per 2L. Nah, P-nya ini kita ganti dengan yang tadi. Jadi nanti kita tulis dulu N per 2L-nya di situ, kemudian V-nya kita ganti dengan F per mu atau T per mu. Ya. Itu adalah natural frekuensi dari dawai. Jadi kalau misalnya kita mau
kita mau membuat si dawai itu, misalnya pada gitar itu akan membentuk standing wave seperti ini, ya kita mau ini gitarnya ini punya nada dengan frekuensi itu, misalnya frekuensi nada dasarnya saya kurang tahu ya kalau gitar itu seperti apa, apakah A minor, C minor seperti itu, atau cuma do re mi fa sol la si do, ya juga kurang mengerti untuk nada pada di gitar. Jadi kalau misalnya kita mau mencari nada dasar tertentu ya, kemudian kita harus tahu berapa tegangannya. Kalau misalnya mungkin yang laki-laki mengukur tegangannya ini dengan cara apa? Mungkin di ujung gitar itu kan ada putarannya ya. Itu adalah untuk mengatur tegangannya sehingga dia di sini akan muncul nada yang kita mau. Ya, misalnya kita mau nada dengan frekuensi tertentu, berarti kita harus menggunakan ini mengganti ininya tegangannya. Kemudian kalau misalnya mu itu adalah dari masa jenisnya senar gitarnya. Ini kalau misalnya kan kalau di gitar itu ada yang palingnya tipis, ada yang agak tebal sampai agak paling tebal gitu ya. Jadi nanti mu-nya juga akan berbeda antara senar yang tipis sama senar yang tebal. Dari sini ada yang tanyakan untuk natural frekuensi dari dawai? Belum, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan lagi. Sekarang kita bagaimana mau mencari lambda. Kalau yang tadi kan dari gambar sini ya, kita dapat 2L per N. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau mencari lambda tapi dari fungsi gelombang berdirinya atau fungsi dari standing wave-nya. Ini kalau misalnya kita kemarin punya Y sama dengan 2A sin KX cos omega T, X-nya itu kita ganti L, karena pada dawai L itu ada sepanjang X ya. Jadi panjangnya itu kita ganti L, sehingga nanti Y-nya sama dengan 2A sin KL cos omega T. Karena di sini pada dawai itu ujung-ujungnya terikat, ya tadi ujung-ujungnya adalah terikat fix, ya. Kemudian sehingga pada ujung dawai harus membentuk node. Jadi di ujung-ujung sini harus bentuk node. Dimana kemarin kita sudah mempelajari bahwa node bisa terbentuk kalau nilai sin KL, atau di sini kan kemarin adalah amplitudonya ya. Kalau misalnya nilai amplitudonya itu harus bernilai 0, dia baru akan bisa membentuk node. Kalau misalnya mau membentuk node, berarti 2A ini nggak mungkin nilainya 0. Yang bisa kita ganti adalah sin KL-nya. Dimana kalau sin KL membentuk 0, berarti KL itu harus bernilai 180 derajat, 360 derajat, 540 derajat, dan seterusnya. Atau misalnya kalau kita ganti dalam bentuk radian, 180 derajat ini kita ganti dalam pi, kemudian 360 kita ganti 2 pi radian, kemudian 3 pi radian, dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya kamu lihat di sini 1, 2, 3, dan seterusnya ya, sehingga kita bisa dapat kalau misalnya KL-nya nilainya adalah NP, di mana N itu nanti nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya, dapatnya dari sini. Kalau kita masukkan K-nya adalah 2pi per lambda, ya, ini 2pi per lambda, ini K-nya kita ganti ini, 2pi per lambda, masih ada L, sama dengan NP, sehingga nanti yang di sini sama yang di sini dicoret, yang lambdanya naik ke atas, kemudian 2-nya di bawah. Ya, mohon maaf, lambdanya pindah ke kiri, N-nya lambdanya pindah ke kanan, N-nya pindah ke kiri, jadi nanti 2L per N, sehingga nanti lambdanya bisa ketemu ini. Kalau misalnya mau cari frekuensi dari itu bagaimana? Ya kamu tinggal ingat aja, X sama dengan V per lambda. Oke, seperti ini. Sehingga nanti kamu tinggal masukkan aja V per lambdanya ini adalah 2L per N, sehingga nanti jadinya adalah N dikali V per 2L.
bisa dari seperti ini. Kalau misalnya ini dari kita mencari f dan lambda dari fungsi gelombang berdirinya, ya, kita akan dapat seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Jadi nanti sama aja, bisa kamu dari sini, bisa dari sini. Tapi masalahnya untuk siswa SMA, nanti karena kamu akan mengajar SMA ya, untuk mendapatkan ini biasanya siswa SMA itu agak sulit. Dia lebih suka mungkin visualnya lebih mudah untuk dipahami yang seperti ini. Makanya harus dicari satu-satu seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Ibu mau tanya, kayaknya ini nggak terlalu nyambung sih, cuma mau tanya apakah bentuk dawai itu seperti itu karena gambar gelombangnya seperti itu, Bu. Tadi gimana sih? Itu kan kalau gelombang pada dawai kan kayak gitu. Kayak ini. Ya, bentuk dawai juga kan mirip kayak gitu. Apakah itu menjadi pengaruh, Bu? Maksudnya menjadi pengaruh bagaimana? Kalau gambar dawai itu kan mirip kayak bentuk gelombangnya itu, Bu. Itu tuh ngaruh nggak sih, Bu, kalau misalnya berpengaruhnya kemana maksudnya di sini? Pengaruh ke gambar gelombangnya. Aduh, gimana sih ngejelasinnya tuh? Gambar apakah nih? Itu kan gambar gelombang pada dawai kan kayak apa ya, itu tuh bentuknya tuh, saya ngomongnya Bersimpul. nggak gambar gelombang pada dawai itu kan kayak kayak bentuk daun gitu loh, Bu. Kayak bentuk daun gitu loh, Bu. Kayak daun, oke. Ya gitulah. Nah, apakah itu yang mempengaruhi, apakah itu menjadikan bentuk fisik dawa itu seperti itu tuh gimana sih? Yang bentuknya kayak apa ya? Dan bentuknya gimana? Ya mirip-mirip gitar gitu loh, Bu. Kayak sasando apa ya? Nah, itu tuh ada hubungannya nggak sih, Bu? Bentuk ininya? Iya, sama itu kayak gitu tuh ngaruh nggak sih, Bu? Oke. Apakah itu, Bu, apa kan dawai itu tuh ada gimana sih? Coba cari dawai, Bu. Ya. Dawai. Ini. Nah, iya itu, Bu. Oke. Itu soalnya mirip, bukannya saya bingung. Enggak sih, cuma kepo aja, Bu. Yang kita bahas di sini bukan bentuk dawainya, bentuk alat musiknya ya. Yang kita lihat di sini bukan bentuk alat musiknya, karena ini ada zeleret-zeleret, ada banyak, jadi bentuknya kayak gitu tidak. Yang kita analisis yang bentuknya tadi seperti ini, ya, seperti daun itu adalah ini. Jadi gelombang yang terjadi pada senar. Jadi kalau misalnya kamu browsing aja di YouTube mungkin ya. Oh, berarti itu nggak ada hubungannya ya, Bu, ya? Ada. Oh iya, Bu. Cuma kayak gitu. Seperti ini mungkin ya. Di tutorial ini kita memerlukan 2 HP. HP pertama buat merekam video, mungkin HP kalian kenal. Enggak penting ya. Oke. Nah, bentuknya begini loh maksudnya. Jadi pada saat kalau kamu perhatikan, nah itu kan ada simpul dan perutnya. Asalnya itu dari situ bentuknya simpul dan perut. Tapi kan sepanjang L ini kita nggak tahu ada berapa gelombang yang terjadi di dalam gitar itu.
Kemudian kalau misalnya kenapa ini gambarnya seperti daun katanya tadi ya? Ini sebenarnya adalah contoh dari amplitudonya. Kalau misalnya kita memetiknya ini kan bentuk awalnya pada saat diam itu di tengah, ya. Pada saat kita metiknya itu mungkin tidak terlalu keras, mungkin dia bergetarnya hanya segini saja amplitudonya bawah ini. Kalau misalnya kita metiknya agak lebih kuat, mungkin nanti amplitudonya bisa segini, ya. Jadi bisa bentuk gelombangnya agak besar yang tengah ini. Ini kalau misalnya sangat kuat, mungkin bentuk gelombangnya bisa jadi sekuat ini. Jadi garis yang atas, bawahnya itu tidak terjadi di gelombang dalam satu waktu, ya. Itu permisalan dengan amplitudo yang berbeda. Kalau misalnya amplitudonya besar, ya berarti nanti gelombang yang terjadi juga besar, yang paling kuat. Kalau misalnya dia amplitudonya kecil, ya berarti yang terjadi gelombangnya cuma terjadi segini saja. Huruf simpulnya. Ini tidak ada kaitannya dengan apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin yang lain? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Oke. Jadi terputus Bu, terima kasih. Oke. Kalau cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut ke example-nya ya, contohnya di sini. Saya kurang tahu nada, saya buta nada di piano ini kan ada yang bisa bermusik, siapa? Kita bermusik di sini. Apakah nada C tengah itu ada? Saya tetap bentuknya dalam bahasa Inggris saja ya, karena saya nanti kalau saya bahasa Indonesia kan nanti saya juga kurang tahu yang middle C itu seperti apa, apakah sama dengan minor apa yang lain saya juga kurang tahu. Jadi kalau nada middle C di dalam piano itu memiliki frekuensi nada dasar sebesar 262 Hz. Kemudian nada atas pertama dari nada A di atas nada middle C memiliki frekuensi dasar sebesar 440 Hz. Kemudian hitung dari frekuensi dua frekuensi harmonik setelah dawai C. Jadi kan kalau di tadi ada nada C sama yang A. Kemudian yang diminta adalah dua frekuensi selanjutnya setelah nada dasar itu apa. Kalau misalnya kita di sini nada dasar adalah F1, berarti yang diminta A itu adalah F2 dan F3. Jadi dengan kita tahu bahwa frekuensi nada dasarnya adalah segini, ya F1-nya adalah segini, kemudian di awal tadi kita tahu bahwa F2 itu ada hubungannya dengan F1, F3 juga ada hubungannya dengan F1, berarti kita bisa langsung cari saja nilai F2 dan F3. Ya, tadi F2 2 kali F1, F3 adalah 3 kali F1. Jadi dapatnya begini. Tanpa kita harus tahu V-nya berapa, L-nya berapa. Ya, karena kita tadi sudah tahu hubungan dari masing-masing F. Kemudian jika A dan C memiliki mass density, berarti massa jenis mu dan panjang L, tentukan rasio
dari gaya tegang tali dari kedua kawat. Jadi dengan menggunakan kita pakai ini ya. Kita pakai ini tapi nanti L-nya bisa dicoret karena sama ya. Jadi nanti ini untuk yang nada dasar untuk yang A ini, kemudian nada dasar untuk yang middle C tadi yang ini. Jadi nanti tinggal L-nya dicoret, kemudian mu-nya juga dicoret, satunya dicoret, duanya dicoret, sehingga nanti kalau misalnya kita mau membandingkan F1A per F1C, nanti tinggal TA per TC. Kenapa di sini nggak TC per TA? Karena di sini letaknya TA itu di atas pembagian ya, atau bisa kita sebut itu adalah pembilang, kemudian ini juga pembilang. Jadi nanti letaknya itu sama, dia tidak dibalik, hubungannya berbanding lurus tapi di dalam akar. Jadi nanti hubungannya T dengan F1A itu T itu berbanding lurus dengan kuadrat F. Seperti itu kalau di matematika kan ya. Jadi kalau misalnya di sini di akar, akarnya mau dihilangkan berarti harus dikuadratkan sehingga nanti TA per TC S1A per S1C itu dikuadratkan nanti dapat ini. Gitu. Kemudian kalau kita lihat untuk piano yang nyata, asumsi yang kita di B itu enggak hanya berlaku sebagian saja, ya tidak sebenarnya. Jadi bisa jadi mu-nya itu sama tapi L-nya itu yang berbeda, mungkin seperti itu. Jadi ada kebenarannya hanya sebagian saja. Kemudian di sini dijelaskan bahwa densitas string atau gawai pada kedua nada itu sama. Kemudian tapi panjang A, string A atau dawai A itu hanya 64% dari panjangnya C. Jadi kalau misalnya ini, kalau kita lihat dari sini berarti panjang kawat A itu 64%, itu artinya berarti lebih kecil sebesar 64% dari C. Misalnya kalau yang A itu panjangnya 64, yang C itu panjangnya adalah 100. Sehingga nanti kita bisa masukkan ininya tadi 1/2 L ya nanti. Ini untuk masuk dari sini ke sini bisa? Atau perlu saya uraikan? Coba diuraikan aja, Bu. Kayak di sini ya, yang lahannya masih banyak kosong. Agak panjang kalau diuraikan. Jadi bentuknya adalah
kita lihat dari sini ya, rumus awalnya kan tadi S1A itu karena kita ada yang diketahui tadi adalah nada dasar baik A dan C, sehingga kita pakai nada dasarnya S1A, S1C, N-nya dimasukkan 1, 2LA per akar T A per mu, kemudian 1 per 2LC akar TC per mu. Jadi bentuknya seperti ini, nanti 1 dicoret, 2 dicoret, mu dicoret, sehingga nanti di dalam yang atas ya, yang atas nanti sisanya adalah bentar. Yang atas sisanya masih ada enggak, mama kerja nak. Sama ayah. Ayah mana ayah? Gini ya. Kemudian yang di bawah juga ada akar TC per L. Begini, atau kita bisa ubah, ini kan kalau misalnya kita ubah berarti nanti tinggal dikalikan aja yang atas kali dengan yang bawah tapi bentuknya dibalik. Tapi buat dari dulu, ini adalah LC, ini adalah akar TC. Di situ jadinya adalah TC per LA kemudian masih ada ini ya, hanya di tadi di soalnya jadinya S1A per S1C itu sama dengan LC per LA dikali dengan akar TA per TC. Dari situ jadi nanti tinggal coret, yang ini dicoret, yang bawah dicoret, yang mu juga bisa dicoret, kemudian nanti di atas sisanya adalah akar TA per LA, yang di bawah akar TC per LC, nanti tinggal dikali aja, kemudian akar TA per LA dikali LC per TC ya. Saya kira kalau yang ini tidak perlu dipermasalahkan karena ini di SD sudah diajarkan ya, kalau misalnya bagian kita kali tapi yang di bawah ini yang penyebut ini dibalik posisinya, sehingga nanti jadinya adalah LC per LA ini, kemudian akar TA per TC ini seperti itu. Sehingga kita masukkan tadi karena dawai A itu adalah 64% panjangnya dari C, berarti kita bisa membandingkan bahwa LA dibanding LC itu sama dengan 64 banding 100. Jadi kalau misalnya LC dibanding LA itu 100 dibagi 64. Tulis bentuknya seperti ini. Kemudian kita masukkan akar TA per TC-nya. Kalau misalnya mau mencari itu, kita kuadratkan ruas kanan dan kiri, berarti nanti ini S1A kuadrat per S1C kuadrat, kemudian ini 100 kuadrat per 64 kuadrat ya, tapi nanti ini pindah ke ruas kiri, jadinya 64 per 100 dikuadratkan jadi 0,64 ini. Kemudian di sebelah tadi masih ada F1A dan F1C kuadrat ya. F1A nya kita masukkan yang ini,
S1C-nya kita masukkan yang ini, dikuadratkan sehingga nanti ketemu hasil perbandingannya adalah yang baru adalah 1,46. Dari sini untuk caranya ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum kita lanjutkan pembahasannya ke resonansi. Kalau dulu resonansi itu apa? Yang kamu ingat tentang resonansi? Izin menjawab. Ada yang kamu ingat? Silahkan Rozin. Seingat saya sih resonansi itu kayak getaran suatu benda ya, ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar gitu Bu. Oke. Dengan syarat mereka bagaimana bisa ikut bergetar kalau Nah itu lupa saya Bu. Izin menjawab Bu Sofi. kenapa? Oh, ada chat. Saya mohon maaf saya nggak baca chatnya ya. Karena itu sama frekuensinya sama Bu. Oke, karena frekuensinya sama. Siapa yang tadi yang jawab? Sekar Agung atau Nurul Aziza ya? Suaranya siapa tadi? Sekar Agung. Nurul Bu. Nurul Sekar Agung. Suaranya Nurul. Oh, suaranya Nurul. Yang lebih paham temennya ini, saya nggak hafal suaranya. Soalnya sama-sama Onik, Sekar Agung dan Nurul. Nurul. Kok loadingnya lama ya? Jadi kalau kita ingat resonansi itu tadi sudah betul katanya Rodin bahwa itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang sedang bergetar. Ya. Dengan syarat apa? Kenapa mereka bisa ikut bergetar? Karena tadi sudah dijawab oleh Nurul karena frekuensinya sama. Ya, frekuensinya sama. Jadi di masing-masing benda itu ada yang namanya frekuensi alamiah. Kalau misalnya kita lihat misalnya di sini misalnya kalau kita lihat di sini ada pendulum ya, kalau di SMA dulu ya, jadi ada seperti ini. Nah, masing-masing pendulum ini, masing-masing ayunan ini dia punya frekuensi alamiah. Kalau frekuensi alamiah pendulum itu bagaimana rumusnya? Mungkin sudah kalian tahu waktu di SMA, frekuensi alamiah pendulum itu adalah 1/2pi kali akar G/L. Masih ingat itu? Halo? Suara saya terdengarkah? Iya Bu. Terdengar Bu Sofi. Oke. Jadi kalau misalnya kita ingat dulu ya, ini adalah frekuensi alamiah dari pendulum. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini frekuensi itu hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan panjang tali. Di sini panjang tali. Karena di sini dia digetarkan di tempat yang sama di video ini. Digetarkan di tempat yang sama berarti berarti besarnya percepatan gravitasi atau G-nya itu sama. Kemudian yang membedakan antara pendulum yang sebelah kiri, yang hitam, yang oranye tengah, yang oranye agak kanan, dan yang hitam sebelah kanan sendiri, itu adalah L-nya. Sehingga frekuensi untuk yang masing-masing pendulum tadi, frekuensi naturalnya itu dipengaruhi oleh panjang tali. Kalau di dalam
di dalam resonansi ya, kalau pada saat kita menggetarkan, saya kayaknya agak error. Kalau misalnya kita menggetarkan salah satu pendulum, misalnya yang digetarkan di sini, contohnya di video ini adalah oren, berarti yang memiliki frekuensi yang sama dengan yang oren itu juga akan ikut bergetar. Kalau kita lihat dari benda 1, 2, 3, 4, 5 yang memiliki frekuensi yang sama itu adalah benda yang warna hitam yang kedua ini. Jadi makanya dia bisa ikut bergetar. Jadi kalau misalnya di yang kedua ini dicontohkan yang digetarkan adalah benda yang warna hitam, yang tadi kan yang pertama yang oren ya, maka yang oren akan ikut bergetar karena kedua benda tersebut memiliki frekuensi alamiah yang sama. Itu adalah maksud dari resonansi. Jadi ikut bergetarnya suatu benda atau benda lain karena frekuensi mereka sama, mereka sefrekuensi. Jadi untuk yang lain gitu, yang lain apakah tidak bergetar gitu ya? Kalau misalnya kita lihat tadi pada saat yang lain apakah tidak bergetar? Yang lain juga bergetar. Kalau kamu lihat yang ini bergetar, yang ini bergetar, yang ini bergetar, semuanya bergetar. Tapi yang getarannya paling besar amplitudonya itu adalah yang memiliki frekuensi yang sama. Ya, semuanya itu tadi bergetar, tapi yang beresonansi yang memiliki amplitudo yang paling besar itu yang dengan frekuensi yang sama. Artinya resonansi itu terjadi kalau misalnya amplitudo getaran dari benda yang ikut bergetar itu paling besar ya, dengan syarat tadi frekuensinya sama. Misalnya kita kembalikan lagi ya, jadi oscillating system itu maksudnya benda yang ikut bergetar ya, itu dalam keadaan resonansi dengan benda yang digetarkan. Jadi kan tadi ada yang benda yang digetarkan, contohnya tadi benda warna hitam, yang ikut bergetar itu adalah benda yang warna orange. Jadi kalau misalnya benda yang ikut bergetar dalam keadaan resonansi itu kalau benda yang digetarkan memiliki frekuensi getaran ya yang sama atau match di sini sesuai dengan natural frekuensi dari benda yang digetarkan tadi. Ya. Sehingga pada saat sistem itu beresonansi, dia meresponnya dengan bergetar dengan amplitudo yang besar. Jadi pada saat frekuensinya itu sama, responnya yang ditimbulkan dari peristiwa resonansi adalah ikut bergetarnya benda lain dengan amplitudo yang cukup besar. Jadi kalau misalnya kita lihat grafik ini, kalau misalnya F0 ini adalah frekuensi alamiah dari suatu benda, ya. Kalau misalnya kita menggetarkan dengan frekuensi yang lain, misalnya di tahap ini, tapi dia jauh dari frekuensi alamiah, amplitudonya akan kecil. Tapi kalau misalnya kita menggetarkan dengan frekuensi yang semakin dekat dengan frekuensi alamiah, dia amplitudonya juga akan semakin besar. Kalau misalnya sama persis, nah di sini amplitudonya jadi sangat besar. Kalau misalnya kita besarkan lagi frekuensinya, misalnya ada perbedaan sedikit ya, mungkin frekuensi yang kita berikan agak lebih besar sedikit daripada frekuensi alamiah dari bandul, maka dia juga amplitudonya akan menurun. Jadi kalau misalnya kita berikan lagi, misalnya ternyata frekuensinya berbeda sangat jauh, misalnya lebih tinggi dari frekuensi alamiah ini, ya berarti nanti amplitudonya juga akan semakin kecil. Ya, jadi dia bisa amplitudonya bisa besar. Jadi tadi kalau kamu lihat di sini, amplitudonya oke. Ya, kalau kamu mana tadi hilang. Oke. Kalau kamu lihat di sini semuanya ikut bergetar, tapi yang lain itu kecil-kecil. Ya, kenapa kok bisa kecil-kecil? Karena bisa jadi frekuensi yang kita berikan di warna hitam ini dia jauh lebih kecil dari ini atau jauh lebih besar dari ini mungkin ya.
sehingga mereka juga ikut bergetar, tapi amplitudenya kecil sekali. Ya, kemudian yang paling besar yang mana? Yang frekuensinya paling mirip tadi. Berarti yang warna oranye dan warna hitam tadi letak graf. Kalau misalnya kita lihat grafiknya ya mungkin di sekitar sini, daerah sini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari benda yang lain, mungkin dari yang warna hitam dengan yang warna oranye yang panjang ini, mungkin bisa jadi frekuensinya berbedanya. Mungkin yang hitam itu posisinya di sini, ya, kemudian yang oranye punya frekuensi natural segini, jadi amplitudenya kecil, dia bergetar tapi kecil aja. Dari sini ada yang ditanyakan tentang resonansi? Bu, izin bertanya. Iya, silahkan. Kalau misalnya jaraknya antara bandul-bandulnya itu berpengaruh nggak, Bu? Misalnya yang tadi frekuensinya yang sama itu yang di tengah dipindahkan ke bandul. Cara ini? Ya, misalnya kan ini kan dipindahin yang hitam sedang ini, yang tingginya sedang dipindahkan ke yang oranye panjang kalinya itu. Berpengaruh nggak, Bu? Nggak ngefek. Nggak ngefek. Nggak. Oke, Selama mereka masih satu ya, satu apa ya ini? Satu daerah lah ya. Jadi kalau misalnya ini penghubungnya ini masih sama, dia nggak ngefek. Kamu mau taruh ini di sebelah ujung sini, yang satu di ujung sana, nggak ngefek selama panjang talinya ini sama, ya. Tadi karena frekuensi pada pendulum itu dipengaruhi oleh panjang tali, berarti mereka memiliki frekuensi yang sama. Makanya pada saat satunya digetarkan, satunya ikut getar. Gitu. Mungkin ini mungkin kalau yang ini saya tanya sekarang. Masih loading ya. Oke, kalau kamu lihat dari ini, lihat dari peristiwa tadi, sekarang saya tanya apakah itu termasuk peristiwa resonansi? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Kalau misalnya itu adalah peristiwa resonansi, mekanisme kerjanya seperti apa? Oke, mungkin ada yang mau jawab? Pertanyaan yang tadi ya, di video yang barusan saya kasih, ya, yang saya tampilkan, itu kan tadi ada orang yang bisa memecahkan gelas, tapi dengan suaranya ya, dengan suara itu. Nah, menurut kamu peristiwa tadi itu termasuk resonansi atau bukan? Kalau bukan, kenapa? Menurutmu itu peristiwa apa? Mungkin ya, itu bukan resonansi Bu, tapi itu peristiwa ini. Nah, ini ya. Atau itu adalah peristiwa resonansi itu karena gini. Kalau seperti itu, kemudian kalau misalnya apa itu adalah peristiwa resonansi, misal kamu jawab itu adalah peristiwa resonansi, mekanismenya bagaimana? Kenapa suara orang itu bisa membuat
resonansi. Kenapa? Karena orang yang menyanyikan nada tersebut frekuensi nadanya tepat pada suara penuh begitu Bu. Terus gelombang suara yang osilasi paksa pada gelas kacanya. Jadi osilasi yang dihasilkan pada gelas kaca tersebut cukup besar sehingga amplitudo Pelan-pelan aja karena putus-putus. oh iya termasuk resonansi karena orang tersebut mengeluarkan suara pada nada frekuensi yang tepat pada suara penuh. Suara penuh tuh. Suara penuh. Oke. Gelombang suara yang dipancarkan oleh orang tersebut bertindak sebagai osilasi makna pada gelas kaca. Osilasi yang dihasilkan cukup besar amplitudonya sehingga kaca tersebut melewati batas elastisitasnya dan pecah. Elastisitas dan pecah. Ada lagi jawaban yang lain? Yang lain mungkin? Apakah Izin setuju dengan menjawab. jawabannya Bu A? Izin menggunakan bahasa yang lain, Bu. Oke, kepada sini ya. Silahkan Robin. Mungkin kayak agak selengean bahasanya gitu, Bu. Mohon maaf. Jadi ketika gelas itu dipukul dengan garpu kan menghasilkan suatu frekuensi alamiah gitu, Bu. Nah, ketika manusia terus mengeluarkan suara dengan suara tertentu sehingga mencapai frekuensi yang sama dengan frekuensi alamiah tersebut, nanti ya itu seperti makanya langsung pecah gitu, Bu. Karena frekuensinya sama gitu, Bu. Mencapai resonansi yang tinggi terus atau memindahkan ya itu mungkin, Bu. Karena frekuensinya sama berarti itu resonansi begitu ya. Iya, Bu, tapi untuk pecahnya tidak tahu, Bu. Oke, untuk kedua jawaban tadi sudah betul ya, bahwa peristiwa tadi itu resonansi. Sekarang saya mau tanya dulu, suara penuh itu maksudnya bagaimana ya? Tadi Mutiah bilang suara penuh. Yang dimaksud suara penuh itu apa maksudnya mungkin? Mutiah, apakah tersambung? Ya, Bu. Ya, suara penuh itu maksudnya apa? Saya juga kurang tahu itu, Bu. Ini coba baca dari buku itu, Bu. Mungkin Bu bisa menjelaskan. Saya yang jelaskan. Mohon maaf, Bu. Oke, saya nggak tahu buku yang dibaca seperti apa ya. Tapi kalau kita bicara tentang itu bahwa itu adalah peristiwa resonansi, berarti ada dua indikasi. Yang pertama, frekuensi yang dikeluarkan oleh pria tadi itu sama dengan frekuensi alamiah dari gelas. Makanya tadi pada saat dia sebelum teriak dengan frekuensi segitu atau mengeluarkan nada dengan frekuensi segitu, dia harus memastikan dulu frekuensinya di mana. Seperti ini ya. Oke. Jadi dia membunyikan dulu ting gitu kan. Misalnya dideteksi di HP, ya kita deteksi di HP itu kan nanti akan keluar frekuensinya berapa pada saat dia membunyikan dengan sendok atau kayak ya besi itu tadi. Ya, jadi nanti akan muncul frekuensi dari gelas ini berapa. Kalau misalnya kita mengeluarkan dengan frekuensi yang sama, maka frekuensi dari nada yang dikeluarkan oleh pria ini jika sama dengan frekuensi alamiah. Bentar, mohon maaf.
saya terlalu keras ya. Oke, jadi kalau misalnya pada saat si pria ini mengeluarkan nada dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi alamiah tadi yang dikatakan Rogen ya, maka partikel-partikel yang ada di dalam gelas ini dia itu akan ikut bergetar dengan amplitudo yang maksimum. Yang dikeluarkan ini dan dikeluarkan yang dimiliki gelas ini harus sama, yang pertama. Yang kedua, karena dia sudah terjadi resonansi, maka karena terjadi resonansi ya, dia akan ikut bergetar dengan amplitudo maksimum. Nah, sudah kemudian nyambung ke jawabannya si Mutiah tadi. Amplitudo maksimum itu dia sampai melewati batas elastisitas dari yang dimiliki oleh si gelas ini, makanya bisa pecah. Oke, kalau kita lihat masing-masing benda itu kan pasti punya kadar elastisitas tentu ya. Mungkin kalau misalnya ini sudah elastisitasnya rendah, tapi dipaksa amplitudo dari partikelnya itu dipaksa bergetar bergetar dengan amplitudo yang tinggi, ya otomatis dia sampai di luar batas elastisitas, bahkan sampai di batas pecah atau batas apa ya dulu kalau di elastisitas breaking point ya, di titik itu dia sampai di titik itu, makanya bisa sampai pecah. Mungkin cukup ya. Kalau sudah cukup, apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Apakah jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Tugasnya sudah ada di situ. Ya, tugasnya yang ini dikerjakan hanya 3, nanti dikerjakan sampai jam 10, mungkin cukup satu soal 20 menit. Sepertinya sudah cukup, tidak perlu ditranslitkan ke bahasa Indonesia, langsung kamu jawab apa yang diketahui, apa yang ditanyakan juga langsung aja apa. Oh, saya belum share screen ya. Saya tidak share screen itu dari kapan ya? Baru saja kok, Bu. Oh, nanti saya nunjuk tugasnya ternyata di mana tuh Oke. Ini ya tugasnya di slide 6. Jadi langsung dikerjakan saja, ada 3 di sini ya. Dikumpulkan sampai jam 10. Saya tunggu, jika tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini saya akhiri. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Oke. Insyaallah cukup, Bu. Oke, kalau tidak ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Sama-sama. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi.